Kita menginjak pada acara plenary pertama dengan judul COVID-19 Vaccination and Immune Response yang akan dipaparkan oleh Profesor Dr. Budi Mulyono, MM, spesialis patologi klinik konsultan. Adapun kurikulum vitae beliau adalah sebagai berikut. Beliau menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, pendidikan S2 Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, dan spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Saat ini, beliau aktif sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, RSUP Dr. Sarjito. Dengan waktu presentasi 25 menit, kepada Profesor Dr. Budi Mulyono, MM, spesialis patologi klinik konsultan, kami persilakan. Ya, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah saya share screen. Sudah bisa dilihat ya? Ya. Baik, yang kami hormati Profesor Dr. Aryadi sebagai Ketua PP PDS Padlin, yang hormati Dr. Joko Murdianto Ketua ID dan para panitia dan segala pengurus cabang PDS Padlin dan perhadirin semua. Ya. Perkenalan saya membacakan satu presentasi yang ditugaskan oleh panitia tentang vaksinasi dari COVID-19 dan beberapa perubahan imunologi. Ya. Kita ketahui bahwa COVID-19 ini pandemi yang sangat luar biasa ya, sehingga memaksa kita untuk berupaya sebaik mungkin ya, dan perkembangannya sangat luar biasa sekali ya, sehingga dalam tugas ini saya juga cukup kewalahan dalam mencari acuan ya. Untung Bumi memberi saya beberapa artikel dan saya juga coba download. Itu luar biasa sekali. Ya. Jadi artikel itu sangat banyak sekali kita temukan untuk COVID ini. Ya. Sehingga dalam presentasi ini saya memakai beberapa acuan yang nggak mungkin saya bisa meramu semuanya, hanya 9 yang saya utamakan di sini. Ya. Yang pertama ini tentang artikel tentang India ya. Tadi sudah Dr. Iris Andono menyebutkan bahwa India memang salah satu fenomena ya di Asia yang perlu kita sikapi ya. Karena resistensi COVID sangat luar biasa sekali ya. Ini perlu kita sikapi bagaimana supaya tidak terjadi di negara kita. Kemudian dari beberapa artikel itu ada artikel dari Indonesia ya. Ini karya dari teman-teman di UI, ini anak punya dari Prof. Samsul Rizal ya, tentang di Indonesia ya. Kemudian ada juga tentang textbook ya, luar biasa juga ya. Ada textbook yang mungkin sebenarnya sudah diedarkan tahun 2022 tapi sudah mulai diedarkan ya. Bisa di-download di dalam e-book ya. Kemudian juga berartikel yang tercantum dalam Lancet ya. Ini yang bisa kita semuanya tahun 2001 dan 2020 ya, cukup luar biasa sekali ya. Ini juga ada standar yang dianugerahkan WHO tahun 2009 ya. Jadi ini yang bisa saya sarikan. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian yang akan silakan, masih banyak sekali yang belum dimasuk di sini ya. Jadi ini ya, jadi memang COVID ini merupakan global pandemik yang sangat luar biasa sekali ya. Mungkin sekarang merasa number one ya untuk penyebab baik morbidity maupun mortality ya di seluruh dunia. Dan yang kita adalah basic scientific-nya berubah secara dinamis ya. Apa yang kita ketahui hari ini mungkin dalam 2-3 hari sudah obsolete, perlu ditambah lagi. Jadi memang dalam COVID ini suatu perubahan scientific bisnis itu sangat sekali. Ya. Ini yang perlu kita cermati ya. Kita sebagai profesi klinik perlu ya setiap hari lah kita harus mencoba searching beberapa artikel yang mungkin bisa kita menambah pengetahuan kita ya. Tapi bahwa fenomena batu bata itu harus kita lakukan ya. Suatu tembok itu berdiri kalau ada tumpuan batu bata yang makin lama ke atas ya. Jadi
pengetahuan yang sudah kita ketahui ini yang sekarang kemudian mungkin akan berubah yang kedua itu bisa kita lakukan sampai kita mempunyai pagar yang sangat tinggi sekali. Dari sekian tata laksana tadi, vaksinasi ini diurai sebagai salah satu. Tadi Dr. Riris Andono sudah mengatakan bahwa vaksinasi merupakan salah satu yang dari beberapa tool yang bisa dipakai untuk melaksanakan atau mentata laksana penyakit ini. Ya. Jadi memang ya vaksinasi perlu kita pelajari. Ya. Dan kita juga mempelajari sebagaimana profesi kita, bagaimana kita bisa mengerti respon imun yang terjadi setelah vaksinasi. Vaksinasi ada beberapa platform. Ya. Beberapa platform sudah firm, ya, artinya dalam uji klinik sudah boleh dipakai sebagai emergency use list ya, dari WHO untuk dipakai dalam penanganan SARS-CoV-2 infection atau pandemi COVID-19 ini. Ya. Jadi ada beberapa, tapi dalam presentasi saya ringkas saja ya. Jadi ada beberapa yang platform, tapi mungkin beberapa cakram masih satu, dan ini mempunyai aplikasi yang berbeda masing-masing platform tadi. Ya. Jadi kita tahu bahwa COVID ini memang betul-betul memberikan suatu emerging, ya, suatu emerging bagaimana penelahan pengetahuannya, ya, dari diagnosis testing, ya, bagaimana kita melakukan diagnosisnya, kemudian juga bagaimana kita mencermati karakteristik klinis, ya, dari pasien-pasien, ya, sehingga kita juga akan membuat suatu basic scientificnya, ya, terus sampai juga pengen vaksin, ya. Jadi ini ya. Ada beberapa platform yang penting saya di sini. Pertama adalah platform yang berupa inactivated atau suatu dead virus, atau juga suatu vaksin yang berasal dari live virus yang dilemahkan. Ya. Di teknologi ini sudah tradisional, ya, sudah dikenal sejak abad 19 kemarin, ya, terutama untuk cacar tadi, ya. Kemudian juga diperbarui pada tahun 1950, ya. Platform ini berupa virus yang dihilangkan materi genetiknya, ya, sehingga perjalanan alamiah nanti akan mendapati natural infection. Ya. Maaf ini. Ya, sudah dipakai dalam beberapa tadi platform untuk cacar, polio, dan sudah berhasil juga. Bisa, ya. Juga masuk BCG, ya, masuk platform tadi inactivated atau live attenuated vaccine, ya, vaksin berdasarkan suatu material raw dari virus, ya. Pada COVID-19 ini platform ini dikembangkan oleh Sinovac dan Sinopharm, ya. Ada beberapa juga pabrik di India, ya. Ini teman kita, ya. Sinovac ini mengembangkan yang pakai platform yang mungkin tradisional, tapi masih kita tahu efektifnya cukup tinggi juga, ya. Kemudian yang platform kedua ini saya kelompokkan jadi satu yang berupa viral like partikel, ya, partikel yang bagian dari virus, kemudian subunit dan juga vaksin, ya. Platform ini dikembangkan dengan memakai bagian antigenik, ya. Kita ketahui dulu pakai protein yang rekombinan, kemudian dikembangkan lagi dengan multiprotein, ya. Dan platform ini sudah dikembangkan dan berhasil untuk hepatitis B, hepatitis, dan yang sekarang populer adalah HPV, ya, HPV yang sangat banyak digencarkan, ya. Pada COVID-19 ini dikembangkan di Korea, Jepang, dan Kuba, ya. Tapi di Indonesia ini belum banyak yang masuk, ya. Kemudian yang platform yang ketiga adalah yang vector based vaccine, ya, vaksin yang memakai vektor, ya. Kita ketahui bahwa DNA yang mengandung genetik dari COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini bisa memakai plasmid maupun yang kita katakan pakai adenovirus, ya, yang dikembangkan pertengahan tahun 1990 dan berhasil dilaksanakan untuk penanganan Ebola di Afrika dan Zika di Amerika Selatan, ya. Pada COVID-19 ini dikembangkan oleh AstraZeneca yang sudah kita ketahui sudah masuk di Indonesia, dan Sputnik ini produsen vaksin dari Rusia, dan Johnson, ya. Tiga ini yang kita kenal sebagai vaksin yang memakai vector based vaksin, ya. Kemudian yang keempat adalah yang nukleik asid, ya. Kita tahu nukleik asid itu bisa DNA, bisa RNA. Untuk DNA memang belum banyak dikenal untuk ini, dan
untuk COVID-19 dan kita kenal dengan RNA-virus vaksin, ya, vaksin dengan berbasis RNA. Ini teknologi terbaru, ya, berupa nanopartikel di mana mRNA akan terkandung dalam suatu microvesicle yang lipidnya, isolipidnya, pakai ini. Teknologi platform ini sejak semula dipergunakan untuk HIV. Ya. Di selama 30 tahun diteliti untuk HIV, tapi hasilnya belum bisa memuaskan. Ya. Hanya keluar 2 prototip saja untuk HIV ini. Nah, pada COVID-19 ini kembangkan oleh Pfizer dan Moderna. Hasilnya luar biasa, ya. Jadi alhamdulillah dengan tadi teknologi yang sebenarnya dikembangkan untuk HIV diswitch untuk COVID-19, ya, dikembangkan oleh Pfizer dan Moderna, berdasarkan dengan RNA vaksin. Dan ada juga platform lain, ya, mungkin yang belum banyak kita kenal juga, ya, polysaccharide conjugate vaksin, probiotik, dan yang terkenal di Indonesia kemarin, ya, jadi kontroversi, ya, vaksin Nusantara, ya, ini dengan sel genetik. Ya. Nah, platform ini yang kita kenal di Indonesia dan sudah banyak diterapkan juga. Sehingga kita perlu juga mensikapi bagaimana yang kita nanti sebagai profesi patogenik untuk membantu, ya, untuk suksesnya vaksinasi tadi, ya. Platform yang inactivated virus vaksin atau juga yang live attenuated vaksin, ya, ini memang virus dihilangkan virus genetiknya, ya, diaplikasikan ke manusia, ya, kemudian akan masuk dalam antigen presenting cell, ya. Nah, platform ini akan memacu T helper yang dikenal oleh T helper dan memacu ke B cell yang untuk memproduksi antibodi. Ya. Jadi pada platform ini, ya, kadang-kadang dibuka suatu adjuvan, ya, adjuvan untuk molekul yang membantu untuk menstimulasi sistem imun atau juga untuk mengawetkan, ya. Nah, pada platform ini sangat memacu munculnya antibodi, ya. Tetapi mungkin hanya sedikit yang melibatkan imunitas berdasarkan seluler, ya. Jadi platform ini kelebihannya itu, ya. Jadi dia akan memacu terbentuknya antibodi, ya. Nah, yang kedua, yang viral partikel atau subunit atau protein ini, ya, dia kita kenal bahwa antigen virus, ya, yang muncul dari protein ini akan ditangkap oleh antigen presenting cell, ya, yang dia akan mengenalkan ke T cell, kemudian akan memacu B cell untuk memproduksi antibodi. Ya. Jadi platform ini juga dia akan memicu sangat kuat munculnya antibodi. Ya. Tapi kemungkinan dia masih sedikit melibatkan imunitas seluler. Ya. Kemudian yang platform yang ketiga yang viral vector, ya, ya kita tahu bahwa memakai adenovirus, ya, yang banyak pakai adenovirus, bisa juga yang lain, ya, tapi adenovirus ini akan dikenal oleh antigen presenting cell, ya, masuk kemudian akan produksi antigennya, ya. Antigennya akan memicu T cell yang akan memacu B cell untuk produksi antigen, antibody, atau juga dia memacu beberapa sel sitotoksik, ya. Jadi pada platform ini vaksin bisa memacu munculnya antibodi, juga memacu aktivitas dari sel sitotoksik, ya. Jadi ada peran dari imunitas seluler, ya, dari viral vektor ini, ya. Dan beberapa mungkin adalah efek sampingnya, ya. Kemudian yang RNA virus yang terbaru yang semua dikenal untuk HIV, kemudian dipakai pada COVID-19, ya. Ini dari RNA, kemudian dia masuk dari sel dan dia akan intrusi dalam antigen presenting cell, ya. Akan memicu, ya, antigen, akan menggunakan antigen, dan ini akan juga memicu hampir sama dengan tadi, ya, dengan yang vektor bis tadi, ya. Dia akan memicu sel beta untuk B cell untuk produksi antibodi ataupun juga mengaktifkan sitotoksik ini, ya. Di platform RNA vaksin ini dia akan bekerja, ya, untuk memacu dari imunitas humoral-nya dan imunitas selulernya. Ya, sedang yang saya titik ini yaitu salah satu yang fenomena yang cukup fenomena di Indonesia kemarin, ya, dia bisa berperilaku sebagai
suatu unit imunitas maupun sebagai adaptif untuk maju ini ya. Hanya ini adalah suatu teknologi yang cukup mahal ya, karena harus dimurnikan sel dendritik dari pasien, kemudian diolah di laboratorium, dikenalkan pada beberapa untuk antigen maupun beberapa partikel dari SARS-CoV-2 yang ini masukkan lagi ya. Jadi teknologi cukup mahal ya. Tapi ini juga dapat dikenal sebagai suatu vaksinasi yang cukup bagus aplikasinya ya, yang diharapkan begitu ya. Jadi itu ya. Jadi mekanisme apa yang bisa kita lihat dalam pasca imunisasi ya. Kita tahu bahwa pada vaksinasi ya sudah vaksin dimasukkan, dia akan memicu untuk B-sel memproduksi antibodi ya, atau dia memicu T-sel untuk supaya dia bisa memprevent replikas virus ya. Ini harapan begitu ya. Setiap vaksin tentunya ke situ ya. Pada infeksi tadi ya dia hanya memicu antibodi yang kuat ya, tapi sedikit melibatkan respon seluler ya. Kemudian yang virus-like partikel yang entah yang berupa protein rekombinan atau multiprotein ya, dia juga cukup kuat memicu respon antibodi ya, lebih terarah ya. Tapi ada keterbatasan dari respon seluler ya. Dan ada beberapa efek kalau kita pakai yang virus-like partikel ini adalah di tempat inokasi. Nah, yang sedang vektor bis ini yang kita tahu bahwa secara teori ya dia bergerak cepat, respon seluler kuat, tapi ada beberapa vaksin yang kita ketahui pos vaksinasi monitoringnya ya pada AstraZeneca itu muncul reaksi koagulasi atau juga pada Johnson walaupun dari beberapa publikasi mengatakan bahwa yang AstraZeneca yang lebih tinggi dari Johnson ya. Ini memang terkait dengan respon imun terjadi ya. Karena pada AstraZeneca dia memakai adjuvan yang pada Johnson tidak ya. Tapi pada vektor bis ini memang diharapkan responnya sangat cepat ya dan dia sangat kuat untuk respon seluler maupun imunitas seluler. Nah, yang RNA bis ini memang kita ketahui dengan Pfizer maupun dari Moderna ini punya respon seluler kuat ya, punya cepat ya. Tapi untuk RNA vaksin ini membutuhkan suatu cold chain yang cukup ketat ya. Dia butuh waktu logistik yang cepat dengan minus 80 derajat ya. Jadi ini yang mungkin di Indonesia masih cukup berat dalam penyediaan infrastrukturnya ya. Ya. Nah, kita ketahui bahwa respon imun pasca vaksinasi ini hampir mirip dengan perjalanan ilmiah COVID-19 ya. Jadi kita ketahui ya akan ada innate immunity yang pertama kali yang bereaksi termasuk dari beberapa fagosit atau juga dendritic cell maupun NK cell yang akan memacu ke adaptif tadi ya, entah dia akan mau juga yang ke bilomsit untuk humoralnya, keluar antibody atau pada T limfosit sitotoksik yang ke efektor selnya ya. Nah, beberapa perjalanan memang bisa kita lihat hampir mirip dengan perjalanan dari natural infection-nya ya. Ya. Kalau kita lihat memang nantinya ya dari beberapa perjalanan ini akan melihat beberapa suatu zona-zona yang mungkin cukup membingungkan untuk kita ya. Mungkin dari sini kita lihat dulu nah ya jadi mana nanti kita harapkan nanti ya ada suatu innate respon, kemudian cellular respon. Dan yang utama adalah nanti akan adanya suatu pokoknya antibody ya. Entah dia butuh early atau late ya, yang akan memproteksi kita ya. Dan sekali lagi ya kalau platform-platform yang mengaktifkan imunitas seluler itu sinerginya akan lebih dilihat terutama dalam proteksi pada awal ya. Mohon izin Prof. Ya, waktu presentasi tinggal 5 menit lagi. Oke, ya. Prof. Ya, terima kasih. Ya. Jadi ini ya dari tadi ya sekali lagi ada suatu ilmu itu tidak dapat imunitas seluler itu akan bisa aktif, tapi juga ini itu akan diperlukan ya. Jadi bagaimana kita memelihara ini tadi supaya adaptif itu juga akan bisa bekerja secara efektif ya. Ya ini beberapa preliminary tentang COVID-19 ya, beberapa mengatakan bahwa akan muncul ya efektif itu tadi sebenarnya dokter bisa ya. Jadi akan terbukti mengurangi ya untuk pasien yang hospitalisasi maupun yang infeksi berat ya. Jadi ini ya.
Nah, hanya harus kita pikir strateginya ya. Harus ada satu strategi bagaimana kita memvaksinasi. Karena vaksin sangat membutuhkan kecepatan produksi. Ya. Sehingga memang mengapa high risk group, kemudian health worker didahulukan ya, karena ini yang menjadi satu lini depan ya. High risk group yang sangat rentan sekali dan ini yang juga sangat rentan ya. Sehingga diharapkan 20% global ini ada di sini ya. Ini yang kita ketahui bahwa prototipe sangat luar biasa sekali ya, dengan mungkin lebih dari 300 prototipe, tapi hanya beberapa yang bisa masuk tahap klinik ya. Kemudian vaksin dikemas dalam 2 dosis banyak, jarang yang hanya 1 dosis ya. Nah, interval jab 1 jab 2 itu diperkirakan 14 hari ya. Makin lama interval itu makin menguatkan respon imun ya, antara jab 1 2 ini ya. Minimal adalah 14 ya, 2 minggu. Tapi terbukti bahwa makin lama interval ini akan lebih kuatnya. Diharapkan dengan vaksinasi didapatkan herd immunity tadi ya. Apabila 7% dari populasi sudah mendapatkan vaksinasi yang lengkap ya. Nah, efektivitas itu kita lihat dari efektivitas terutama pada proteksi untuk menangkal pada protein spike-nya. Kita tahu bahwa virus SARS-CoV-2 ini memiliki beberapa protein ya, cuma spike protein ya, atau juga nuklear capsid ini ya kita katakan. Jadi spike protein ini sangat imunogenik ya. Tapi ya protein N ini banyak diatasi pada saat infection ya. Sehingga memang tujuan utama dari vaksin kita bagaimana menimbulkan anti S yang bisa kita lihat ya dari beberapa ini ya. Jadi kita tahu bahwa antibody terhadap protein S ini ada kita tahu ya protein S ada 2, S1 dan S2. Subunit S1 dia mengandung RBD, reseptor binding domain ya. Yang ini yang menjadi sasaran untuk bagaimana aktivitas suatu vaksin yang dilakukan munculkan antibodi terhadap subunit S1 yang mengandung RBD ya. Nah, keberadaan antibodi ini bagian diuji bedanya dibandingkan dengan uji VNNT atau juga PNRT ya. Jadi bagaimana aktivitas serologis itu dibandingkan dengan suatu bukti dari kultur sel ya, bagaimana antibodi yang dihasilkan seseorang itu bisa menekan pertumbuhan plek pada pertumbuhan di sel ya ini. Nah, kita mengenal bahwa anti RBD itu bisa dengan ELISA monoklia ya, beberapa produsen sudah melakukan ya. Tapi harus kita sadari bahwa belum ada satu satuan yang bisa menyatukan ya. Masih ada yang pakai arbiter unit atau WHO sudah mengeluarkan yang binding antibody unitnya. Jadi ini yang masih kita tunggu ya. Bukti ini bagaimana nanti kita sebagai profesi patoklinik bisa meselaraskan ya keberadaan dari anti RBD dengan ELISA monoklia ya. Beberapa bukti mengatakan bahwa ya pada pasien ini bahwa anti RBD dia paling tinggi sekali. Kemudian pada orang yang normal ya itu ternyata RBD ada ya. Kita tahu bahwa kalau antibody itu anti N protein itu dia akan menurun pada 293 hari. Tapi kalau anti S dia terpelihara 87,8% sampai 300 hari. Jadi cukup panjang ya. Ya ini mungkin yang perlu kita lakukan itu ya. Mungkin sebagai resume ya, kami tahu bahwa global pandemic SARS-CoV-2 ini belum usai ya. Ya kita masih akan berhadapan itu. Vaksinasi hanya dipakai sebagai salah satu tool ya, untuk upaya penanggulangan bencana ya. Jika kita harus mengupayakan tadi ya pakai tool yang lain seperti 3M, 3T dan lainnya. Nah, pada pandemi ini harus kita padai adalah adanya varian of concern ya. Kita ketahui bahwa ada 4 ya, alpha, beta, delta dan gamma delta, terutama yang delta ini yang dari India yang sangat sekali pada varian concern yang mungkin sudah masuk di Indonesia. Dan juga varian yang mungkin sudah muncul tapi belum masuk ke VOC ya, varian under investigation. Ya, ini yang mungkin bisa muncul varian di Indonesia ya. Ini yang mungkin nanti profesi patoklinik akan diminta keterlibatannya ya. Beberapa platform vaksin sudah dimanfaatkan walaupun masih usaha darurat ya, masih dalam emergency use list ya. Di WHO masih masukkan platform vaksin itu dalam suatu upaya darurat useless. Masih kita tunggu beberapa bukti lain yang memperkuat itu ya. Masih perlukan waktu untuk
imunitas kelompok yang terbentuk ya. Tadi herd immunity bila terbentuk bila 70% populasi bisa tervaksinasi ya. Respon imun pasca vaksinasi mirip reinfeksi. Kekebalan tubuh terbangun tergantung dari jenis vaksin yang dipelakon tadi dan juga status imun individu ya. Oleh karena itu individu harus juga memperhatikan ini ya. Antibodi terbentuk dari asam amino ya, sehingga kita harus memperkuat atau memperbanyak sumber asam amino ya. Setelah vaksinasi ya kita harus banyak makan protein supaya sumber asam amino cukup kuat ya. Masih dibutuhkan waktu untuk membuktikan pemeriksaan anti-RBD dengan via ELISA sebagai surrogate marker ya. Kita ketahui bahwa untuk membuktikan bahwa antibodi yang terbentuk pasca vaksinasi melindungi kita ya dengan PNRT atau VNT itu sangat rumit dikerjakan ya. Nggak mungkin dikerjakan di laboratorium klinik rumah sakit ya. Anti-RBD dengan CLIA dan RIA yang bisa kita pakai ya. Tapi ini memang membutuhkan surrogate marker sebagai bukti surrogate marker ya. Bagaimana dia ketahanannya, bagaimana dia efektivitasnya ya. Ini kita tunggu ya. Oleh karena ini peran patoklinik masih penting sekali untuk membantu pemerintah dalam memonitor efikasi vaksinasi COVID-19 ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasannya. Terima kasih. Mudah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Budi Mulyono, MM, Spesialis Patologi Klinik Konsultan.